Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sulaiman. Di sini saya akan memberikan penjelasan atau memberikan pengetahuan tentang apa itu pajak. Nah, jadi di negara kita ini, di Indonesia, pajak itu ada berbagai jenis dan berbagai aturan. Nah, di sini saya akan membahas atau menjelaskan tentang pajak-pajak yang bersifatnya itu dasar ya. Kita bahas dulu dasar-dasar pajak itu apa saja. Nah, jadi untuk video kali ini yang saya sebut sebagai pajak dasar itu merupakan pajak PPh 21 atau pajak karyawan atau pajak gaji ya, penerima gaji atau upah. Nah, di sini sebelum saya ingin menjelaskan bagaimana cara mekanisme perhitungan, mekanisme pemotongan pajak itu sendiri, saya akan menjelaskan mengenai syarat-syarat atau unsur-unsur sehingga gaji itu bisa dipotong. Nah, tentunya tidak fair, tidak relevan juga jika semua gaji yang diterima sama si karyawan ini dipotong. Contoh misalkan gaji kita ini 2 juta. 2 juta kalau dipotong pajak kan juga tentunya gak fair, kasihan atau nggak relevan ya. Nah, jadi salah satu unsur-unsurnya itu banyak. Salah satunya adalah PTKP ya. PTKP itu penghasilan tidak kena pajak. Nah, di sini PTKP itu merupakan insentif, merupakan seperti halnya batas ambang dari antara si penerima upah yang layak dipotong dengan yang tidak layak dipotong. Nah, di sini saya akan menyebutkan PTKP. PTKP itu ada TK 0, TK 1, TK 2, dan maksimal TK 3. Nah, apa itu TK? TK itu merupakan singkatan atau bahasa awamnya itu single atau belum berkeluarga. Oke, berkeluarga ya dicatat. Belum berkeluarga ini bisa jadi seperti halnya kita baru lulus sekolah, lulus kuliah, kita kerja, kita mendapat gaji, itu status kita masih TK. Nah, TK 0. Beda halnya dengan TK 1. TK 1 itu artinya kita memiliki tanggungan atau tanggungan keluarga yang harus kita tanggung. Nah, itu juga harus ada syarat-syaratnya. Nah, kita tidak membahas syarat-syaratnya itu dulu karena saya mau belajar untuk yang dasar-dasarnya dulu ya, agar teman-teman semua ini memahami dasarnya dulu. Kalau kita sudah memahami dasarnya, sudah memahami peraturannya, tentunya untuk melangkah ke yang lebih dalam, lebih eksklusif atau mengerucut itu lebih gampang. Nah, di sini untuk besaran TK 0 itu 54 juta di peraturan yang terbaru dari Dirjen Pajak. Nah, 54 juta ini artinya penghasilan atau batas penghasilan yang tidak boleh dipotong atau dipungut. Oke, kita langsung contohkan saja ya. Misalkan kita mendapatkan gaji dalam 1 tahun atau dalam 1 bulan dulu ya. Saya bacakan rumusnya dulu. 1 bulan kita menerima gaji 3 juta. Bagaimana kita bisa mendapatkan atau bisa mengetahui apakah 3 juta itu layak dipotong atau tidak? Nah, caranya begini. Untuk perhitungannya, gaji 3 juta itu dikalikan 12 atau disetahunkan. Nah, kalau sudah disetahunkan, artinya kita mendapat angka atau mendapat besaran gaji dalam 1 tahun itu 36 juta. Oke, 3 juta ini include ya, include setelah di total semuanya, gaji pokok ditambah tunjangan, dikurangin biaya kayak JHT atau apa segalanya kalau itu ditanggung karyawan ya.
Nah, setelah kita mendapatkan gaji bruto 3 juta itu dalam 1 bulan, kita setahunkan. Di setahunkan mendapatkan angka 36 juta. Nah, 36 juta ini tidak serta-merta langsung dipotong sama pajak ya. Jadi ada kelanjutannya. 36 juta ini kita masih kurangin dengan namanya biaya jabatan. Oke. Biaya jabatan ini besarannya adalah 5%. 5% dari gaji 1 tahun atau yang diomongkan itu tadi ya. Nah, jadi 36 mendapat pengurangan gaji itu 1 juta. Oke. 1 juta 800. Setelah itu 36 juta itu yang setahun dikurangi biaya jabatan tadi 1 juta 800. Nah, ketemunya adalah 34 juta 200. Oke. Paham sampai sini? Nah, 34 juta 200 itu dikurangi dengan PTKP atau status. Statusnya apa nih? Apakah masih single atau berkeluarga? Nah, kita tadi membahas single ya. Artinya 34 juta 200 dikurangi dengan 54 juta itu sama dengan 0 atau minus. Nah, kalau kejadian seperti ini artinya gaji 3 juta dalam 1 bulan itu tadi tidak layak untuk dipotong atau tidak dibenarkan untuk memotong atau dipotong. Jadi tidak dipotong ya 3 juta itu ya. Oke. Jadi pemerintah juga memikirkan kelayakan dalam hal pemotongan ini. Tidak serta-merta semua langsung ditembak, dipotong, kamu dapat gaji dipotong, enggak. Ada unsur-unsur atau langkah-langkahnya. Nah, yang contoh yang kedua, kita ambil gaji 1 bulan 5 juta. Oke. Nah, jika dalam 1 bulan gaji yang bersih yang dia terima setelah mendapat tunjangan dikurangin sebagai halnya 5 juta, sama kita setahunkan lagi. Nah, ketika kita sudah menyetahunkan, artinya kan 5 juta dikali 12 mendapat gaji 60 juta dalam 1 tahun. Oke. Nah, sama seperti hal yang tadi, 60 juta itu dikurangin biaya jabatan. Berapa besaran biaya jabatan? 5% dari 60 juta. Oke. Artinya yang didapat untuk pengurang atau biaya jabatan itu besarannya adalah 3 juta. Oke ya. Nah, 3 juta. 60 juta tadi dikurangi dengan 3 juta, artinya masih ada sisa atau PKP, penghasilan kena pajak atau penghasilan sebelum kena pajak itu 57 juta rupiah. Oke ya. Setelah kita mendapatkan 57 juta rupiah itu tadi, dikurangi lagi dengan PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Berapa penghasilan tidak kena pajak? Mengikuti dengan status si penerima gaji. Nah, kita pakai statusnya TK0, artinya 54 juta sebagai pengurang. Nah, 57 juta dikurangi 54 juta sama dengan masih ada sisa 3 juta. Nah, 3 juta ini yang menjadi dasar atas pemotongan pajak PPh 21. Oke, sampai sini paham? Nah, 3 juta ini dikali 5%. Kenapa dikali 5%? Oke ya, kita ulas sedikit. Jadi tarif atas PPh 21 itu bersifatnya progresif, tidak satu tarif. Jadi PKP atau penghasilan kena pajak itu sendiri tadi setelah ngurangin PTKP itu ketika hasilnya 0 sampai dengan 60 juta itu kena tarif 5%. Oke. Dari 60 juta, 1 sampai dengan 250 juta itu kenanya 15%. Oke. Setelah itu dari 250 juta sekian sampai dengan 500 juta itu kenanya 25%.
Nah, jadi progresif ya. Nah, ini ada beberapa teman-teman atau di internet ya. Nah, kalau saya jelaskan di sini mungkin agak panjang. Jadi kita mundur lagi yang sudah ya. Sisa 3 juta. Nah, 3 juta ini kali 5% ketemu 150. Ingat, 150.000 ini tidak dibayarkan atau tidak merupakan potongan 1 bulan. Lainkan 150.000 ini penghasilan 1 tahun. Kenapa 1 tahun? Karena kita perhitungannya adalah dengan metode 1 tahun atau di setahun itu tadi. Oke. Nah, ini apa? 150.000 itu dibagi 12 ketemu 12.500. Oke. Nah, artinya dari gaji 5 juta itu tadi dengan status TK 0 atau masih single, masih lajang, dia kena pajaknya 12.500 dari gaji 5 juta. Nah, dari sini apakah teman-teman sudah memahami semua atau belum? Nah, kira-kira nanti teman yang belum memahami bisa ditulis dalam kolom komentar, bisa ditanyakan apakah kendala-kendalanya itu di mana saja. Nanti saya bantu jawab mengenai pajak penghasilan 21 ini ya. Jadi gitu. Jadi tidak serta-merta itu semua pajak. Kalau seperti itu juga pemerintah kebangetan ya. Kalau kita terima 2 juta malah potong sisa apa ya. Jadi pemerintah ini sudah menerapkan peraturan yang tepat sasaran. Jadi untuk kelas yang ke bawah ya pajaknya disesuaikan atau bahkan tidak kena pajak, dan yang menengah ke atas juga tentunya pajaknya lebih tinggi. Seperti yang saya bilang tadi, bersifat tarif progresif. Oke, video kita kali ini sampai di sini. Kelebihannya atau kelanjutannya kita akan membahas yang lain. Coba tulis di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.